Oke, nah materi kali ini kita melanjutkan apa yang sudah kita bahas di awal, yaitu kaitannya dengan organisasi sebagai open system. Nah, organisasi sebagai open system, kita ingat subsistem prosesnya itu terdiri dari paling tidak ada kegiatan produksi, kemudian ada kegiatan pemasaran, ada kegiatan keuangan, ada kegiatan SDM, dan lain-lain tergantung perusahaannya. Jadi dalam konteks ini, itu faktor produksi yang sudah dikirim ke perusahaan itu diproses, dan subsistem prosesnya itu sendiri itu ada beberapa. Saya contohkan kemarin, saya singgung rumah sakit. Rumah sakit itu sangat complicated. Dari yang namanya instalasi rawat darurat sampai instalasi rawat jenazah. Ini sangat banyak sekali. Beda dengan perusahaan yang mungkin dia perusahaan dagang atau perusahaan transportasi dan lain-lain. Itu sangat sederhana, tidak sekompleks yang rumah sakit. Walaupun bisa saja rumah sakitnya kecil, tetapi kegiatannya kompleks. Nah, kita coba masuk ke keuangan. Nah, untuk keuangan, jadi cuma keuangan ini sendiri. Itu kalau kita tanya, sebetulnya keuangan itu sendiri, kegiatan utamanya itu apa saja? Jadi, kegiatan utama dari keuangan itu apa saja? Kita bisa bedakan, ya toh? Kegiatan utamanya. Pertama adalah yang disebut dengan investment policy atau investment decision. Dan yang kedua adalah yang kita sebut financial policy atau financial decision. Kalau kita artikan masing-masing ini, financial policy atau financial decision itu secara definisi adalah keputusan atau kebijakan keuangan yang terkait dengan berbagai kegiatan mencari dana dari berbagai sumber dana. Karena ada kata manajemennya, maka secara efisien dan efektif. Itu yang kita lakukan dengan financial policy atau financial decision. Mencari dana dari berbagai sumber dana dengan efisien, efektif. Sedangkan investment policy atau investment decision itu diartikan keputusan atau kebijakan yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan berbagai bentuk investasi. Jadi di sini kita mengalokasikan dana ke berbagai bentuk investasi dengan efisien dan efektif. Sekali lagi, di sini kita mencari dana dengan efisien efektif. Di investment policy itu mengalokasikan dana dengan efisien dan efektif. Kalau kita gabungkan dua ini, kita lakukan dalam perusahaan, mencari dana dengan efisien efektif, mengalokasikan dana dengan efisien efektif, maka yang diperoleh apa? Yang diperoleh adalah profit atau keuntungan. Jadi yang diperoleh adalah profit atau keuntungan. Jadi di sini itu kalau kita cermati bahwa dua kegiatan utama ini akan menghasilkan profit, ya, akan menghasilkan profit. Tentunya, apakah tujuan sudah selesai? Belum. Muncullah kegiatan utama yang berikutnya. Jadi ada ketiga. Yang ketiga adalah begitu kita dapat profit, maka dia itu akan dibagi, akan dialokasikan, ya, akan dialokasikan dengan sebutan dividend policy atau dividend decision. Artinya apa? Keputusan atau kebijakan yang berkaitan dengan mengalokasikan profit, sebagian dalam bentuk laba ditahan dan sebagian lagi dalam bentuk dividen. Mana yang lebih dahulu? Mungkin dividen dulu, baru laba ditahan. Jadi di sini akan dialokasikan menjadi dua. Pertama adalah
meningkatkan laba dengan laba ditahan. Kemudian yang kedua itu adalah yang kita sebut dengan mengoptimalisasi kesejahteraan stockholder dengan yang kita sebut dividen. Jadi sekali lagi, profit itu dalam kebijakan dividen itu mengalokasikan sebagian dalam bentuk laba ditahan untuk meningkatkan laba ditahan, dan yang berikutnya adalah terkait dengan optimalisasi kesejahteraan atau kemakmuran pemegang saham itu melalui dividen. Itu yang kita sebut tujuan utama. Jadi tujuan utama manajemen keuangan adalah meningkatkan laba ditahan dan menyejahterakan atau memakmurkan pemegang saham. Nah, itu tujuan utamanya. Kemudian sesudah tujuan utama ini kita lihat lebih jauh. Sebetulnya bentuk atau wujud dari kegiatan-kegiatan ini sendiri yang kelihatannya bersifat abstrak itu tampak dalam bentuk laporan apa? Wujud atau bentuknya kalau kita berbicara masalah investment policy itu akan bisa kita lihat yang kita sebut dengan laporan keuangan neraca. Neraca sisi aktiva itu adalah perwujudan dari investment policy atau investment decision. Yang berikutnya adalah financial policy. Nah, financial policy atau kita sebut dengan mencari dana dari berbagai sumber dana itu bisa dilihat di mana? Bisa kita lihat di neraca, di laporan keuangan neraca sisi pasifa. Sisi pasifa. Tentunya kita juga masih bisa menanyakan, sedangkan laba ditahan tadi itu ada di mana? Laba ditahan itu ada di neraca pasifa. Ya. Jadi dia merupakan modal yang bersumber dari dalam. Kalau tadi di sini ada modal dana bersumber dari luar, bisa dari hutang, bisa dari saham, itu dari luar, berarti dari luar perusahaan. Sedangkan return earning atau laba ditahan itu bersumber dari dalam, dan itu bisa kita lihat di neraca sisi pasifa. Sedangkan yang namanya profit itu ada di mana? Profit ada di laporan yang kita sebut dengan laba rugi atau rugi laba. Itu profit atau laba, ya. Nah, tentunya pertanyaan berikutnya, apakah kita bisa memahami, mengetahui tujuan utama dan tujuan sub-sub utama itu tercapai atau tidak? Nah, dalam manajemen keuangan itu sendiri, itu dipelajarilah yang namanya alat-alat analisis. Alat-alat analisis ini banyak sekali, dan disitulah kalau kita mau memahami manajemen keuangan, itu sering orang mengatakan sulitnya itu kan mempelajari alat-alat analisis. Tapi sekali lagi, tujuan utamanya itu sebetulnya hanya dua. Meningkatkan laba ditahan, atau kita awali dulu, meningkatkan kemakmuran atau mengoptimalkan kemakmuran pemegang saham, kemudian meningkatkan laba ditahan. Itu tujuan utamanya. Sedangkan tujuan sub-sub tujuan yang lainnya bisa dirinci dengan menggunakan alat-alat analisis keuangan. Contohnya, kita bicara masalah profitabilitas, berarti tingkat menghasilkan keuntungan. Loh, bagaimana cara melihat profitabilitas? Tentunya melalui laporan rugi laba kita memperoleh profit. Ya. Jadi kalau di sana disebutkan ada net income atau earning after tax, ya toh? Di sana kita bisa lihat dibagi dengan jumlah modal, maka kita akan ketemu profitabilitas atau tingkat menghasilkan keuntungan. Bisa juga yang namanya likuiditas, bisa juga solvabilitas. Banyak sekali rasio-rasio keuangan yang bisa kita pelajari lebih jauh.